Oke, tes. Selamat malam teman-teman. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari apa? Rabu, Selasa, tanggal 19 April 2022. Di mana hari ini kita masuk ke minggu ke-7. Minggu ke-7 ini sudah waktunya teman-teman untuk mempresentasikan tentang apa yang telah dibuat. Di minggu ke-7, capaian pembelajarannya adalah untuk mengevaluasi gameplay dan game mekanik yang teman-teman buat. Silakan kelompoknya Mas Dimas untuk demo pertama kali. Yuk, Mas Dimas, silakan. Iya Pak, ajar Pak. Progres, silakan. Ini nggak harus jadi, paling tidak ada progres Jadi setiap game minggunya ya. kami, gimana Pak? Sorry. Yang pasti tidak harus jadi, Mas. Yang penting kita progres dulu. Karena harapan nanti setiap minggu kita mau mulai ada produk yang harus didemokan. Gitu ya. Untuk saat ini masih dalam tahap karena game kami Pak itu apa visual novel. Jadi untuk saat ini belum ada sampai ke codingan game sih. Nggak Kami apa-apa. lebih ke untuk pembuatan chapter-chapter Pak. Jadi Oke. storyline-nya kita ini masih dalam pembuatan storyline. Jadi kami kemarin sudah mulai pembuatan prolog, Oke. lalu penentuan karakter, Oke. penentuan karakter, lalu penentuan kita nanti berapa chapter. Jadi nanti Oke. rencananya kita ada 5 chapter Pak. Oke. Nah Mas di Dimas, chapter 1 itu itu ada pengenalan pakainya apa, gimana? Mas? Engine-nya? Gamenya kami pakai Ren'Py Pak. Oh, pakai RNP. Oke. Oke, siap. Iya Ren'Py. Oh, Nah, terus? jadi di chapter 1 itu ada prolog itu pengenalan karakter dan pengenalan game mekaniknya. Jadi cara-cara mainnya gimana, button-buttonnya itu Oke. di chapter 1. Oke. Belum ada battle event dan sebagainya. Mm-mm. Nah nanti di chapter 2 nanti ada event nanti kayak mini game sih Pak, lebih ke mini game. Ada beberapa gambar, nanti disuruh ketik gambar itu, nanti ada teks bahasa Inggris, gambarnya itu yang benar yang mana. Jadi ada timernya Pak. Oke. Semakin lama semakin cepat, semakin lama semakin cepat gitu. Oke. Terus di chapter 3 nanti player itu dikasih pilihan mana kata yang benar dan mana yang salah. Jadi ada typo sedikit-sedikit gitu Pak. Jadi yang benar itu yang mana gitu. Berarti pembelajaran Lalu bahasa di chapter Inggris? 4 Iya, Mas. kenapa? Pembelajaran bahasa Inggris? Pembelajaran bahasa Inggris Pak. Kita Oke. kan temanya kan Scrabble Pak. Oke. Itu sasarannya anak kelas berapa? Karena kata-kata yang kami gunakan itu cenderung sulit ya Pak. Itu SMP. Itu SMP ya? Oke, Jadi untuk SMP. SMP. Oke. Iya, anak SMP. Oke, siap. Jadi, Ada yang nanti didemokan nggak, dari Mas Dimas? di Kira-kira ini? kami masih berupa notepad sih Pak. Oke, belum Karena ya? kami kumpulkan ide, jadi berupa cerita dan sebagainya sih Pak. Penentuan aktor ini. Mas Dimas, untuk timnya kemarin siapa aja? Mas Erikson sama siapa lagi? Saya Erikson sama Mas Andre. Mas Andre. Andre Setiawan nih. Iya. Iya. Oke. Oke, siap. Apalagi yang bisa dipresentasikan? Untuk kemarin kita mulai pembuatan karakter dan pencarian aset sih Pak. Gambar-gambar seperti background-nya, lalu pembuat karakter generator dan sebagainya sih. Oke. Untuk minggu depan kami akan mulai ke tahap codingan. Oke. Dan penambahan dialog. Oke. Di ceritanya. Begitu sih Pak. Oke, siap. Terima kasih Mas Andre. Mas Dimas. Iya. Terima kasih Pak. Yang berikutnya adalah kelompoknya Mas Rizky. Halo Mas Rizky. Rizky. Halo Rizky. Halo Rizky, Ade. Halo, ya. Halo. Mas Rizky,
Apa yang bisa Ya. ditemukan oleh timnya Mas Rizky nih? Untuk apa? Demonya di Mas Yogi, Pak. Saya Pak yang Soalnya- mendemokan Pak. Ini Mas Yogi. Oke, Mas Yogi. Ayo Iya Pak. silakan Mas Yogi. Saya share Silakan. screen ya Pak. Oke, silakan. Jadi untuk progresnya di sini masih menyantumkan beberapa, bentar Pak ya, pintunya saya tutup bentar. Untuk progresnya di sini saya masih ini Pak, apa namanya, membuat mekaniknya dulu dan untuk gameplaynya dulu. Mekaniknya misalkan di sini saya sudah bisa, ini kan sistemnya FPS Pak. Oke. Saya juga udah bisa jalan dan ada suaranya ini udah Pak. Lalu bisa angkat barang dan kemudian udah bisa ngobrol dengan apa namanya ini NPC. Jadi nanti ceritanya di sini gameplay saya itu apa namanya labirin yang edukasi Pak. Jadi nanti setiap pintu-pintu keluar yang mau next level itu harus melalui beberapa NPC dulu untuk ada tanya jawab soal matematika atau soal SD. Waktu itu kan target saya itu kelas 4 sampai 6 kalau nggak salah, saya lupa. Untuk karakter sendiri nanti mungkin saya pakai ini kan FPS, belum ada kayak view tangan gitu. Nanti mungkin saya pakai view tangan. Untuk karakter sendiri saya masih bikin sih Pak, masih beberapa progres. Oke. Jadi ini kan saya cuman beberapa aja yang saya tampilin untuk membuat progresnya biar kelihatan kayak ya ini tuh gameplay saya gitu Pak. Oke. Seperti itu. Oke. Nanti ini judulnya apa Mas? Game ini? Labirin Education Pak. Oh, Labirin Edukasi. Iya. Topiknya untuk matematika Mas ya? Enggak matematika aja sih Pak. Oh, jadi gitu. Iya, nanti full tergantung dari ini. Nanti konsepnya yang masalah apa namanya soalnya nanti dibikin sama Mbak Dian sama Rizky sih Pak. Oke. Mas Yogi, Mas Rizky, Mbak siapa? Mbak Dian. Oh, Mbak Dian. Oke, siap. Iya Pak. Oke, siap. Udah, gini aja. Kasih, Pak. Ya. Iya, masih mekanik dulu Pak. Belum sampai ke. Iya. Oke, pokoknya nanti setiap minggu kita mulai ke demo terus ini. Habis ini ya. Jadi setiap minggu. Wah, besok juga mungkin kita kasih soalnya dulu supaya prepare, besok tinggal ngumpulin gitu aja. Diganti dengan demo kok, ya. Ya, baik Pak. Oke, terima kasih Mas Yogi, Mas Mbak Dian sama Pak. Mas Rizky Adi. Yoi. Sekarang Mas Masjid. Halo Mas Masjid. Mas Masjid. Halo. Halo. Mas Masjid, apa yang bisa didemokan untuk kelompok sampean? Nantinya mendemokan Mas Ahmad, Pak. Mas Ahmad. Ahmad, Ahmad, Pak. Ahmad Maulana. Yes. Ayo silakan. Ahmad. Di mana kamu, Mat? Ya? Iya, Pak. Sebentar, Pak. Oke, siap. Saya buka dulu, Pak. Loh, Ahmad join sampai masjid aja. Iya, Pak. Di kantin ini, Pak. Oh, iya, wis. Iya, wis, silakan. Bentar, Pak ya. Yuk. Izin share. Untuk judulnya sendiri, sudah kelihatan. Belum nyetak. Nge-freeze ya? Nge-freeze tak, Pak? Iya.
Di kampus. Cek, bentar. Apa-apa. Ngeblank. Gak ono ya? Sebentar, Pak. Ya. Tes. Oh, Sudah, sudah. Pak. Wis, udah. Ayo, lanjut. Azan, Pak. Ya, pause dulu Lanjut ya. aja. Pause dulu ya. Oke, pause dulu. Iya. Yes. Yuk, lanjut. Yuk.
Mas apa? Mas Maulana. Oh ya, sudah terlihat Pak. Oke, apa yang kamu share? Belum muncul nih. Nah, ini udah ada. Oke. Jadi udah. Jadi game yang akan kami buat itu berjudul Animal Journey ya. Terus untuk rule dari gamenya itu nanti ada sebuah mobil, terus ada hewan-hewan gitu. Kita harus menghindari dari hewan-hewan itu, gitu aja sih Pak. Terus kalau misalkan mobilnya itu kena hewan, langsung game over gitu. Untuk tampilan pertama itu ada beberapa menu pilihan. Kayak gini, misalkan ini level satunya, yang ini level 2-nya, 3, 4, 5, 6 gitu aja sih Pak. Oke. Terus untuk mainnya Ini pakai konstruk ya Mas ya? iya pakai konstruk ya. Oke. 2 dimensi Pak. Nah nanti ada hewan-hewannya yang bergerak gini Pak. Mobilnya nanti ini menghindar-hindar gitu aja Pak. Oh gitu. Kalau misalkan kena hewan, langsung ke sini. Langsung ke layar ini. Tapi belum dikasih aksi Pak. Oke. Langsung pindah ke layar ini. Oke, siap. Oke, mantap. Boleh. Oke. Apalagi yang mau dipresentasikan, Mas? Halo, Mas Maulana? Ini minyak saya, minyakmu yang kopi. Halo. Perannya nggak ada Pak ya? Apa? Oh sudah ada Pak. Putus ya? Mang, kamu mau ngomong apa tadi? Gak kerungu aku. Oh putus Pak. Iya, mandek. Oh gini Pak. Sorry Pak. Iya. Hujan ini mungkin Pak. Jadi kalau misalkan level 1 semuanya sudah dilewatin, udah berhasil sampai finish, nanti ada dapat bonus hewan gitu Pak. Nanti ada di menu pojok ini. Untuk menampilkan hewan-hewan apa yang sudah kita dapatkan gitu loh. Karena menyelesaikan setiap levelnya. Terus kalau di sini untuk menu membeli karakter dari mobilnya itu. Misalkan pengen pakai mobil yang lain untuk bermain gitu loh Pak. Gitu aja sih gamenya simple. Oke, siap. Sudah? Sudah Pak. Oke. Sudah. Tadi kelompoknya Mas Masjid, Mas Maulana, sampai Mas Amar. Mas Barik Pak. Oh, Mas Barik. Barik. Oke. Berarti sekarang yang belum tadi siapa ya? Mas Heri. Halo Mas Heri Suseno. Iya Pak. Gimana Mas Heri? Apa yang dilakukan? Ini sempat nyoba nyusun yang rencana awal, cuman kayaknya tengah jalan kesulitan, jadi kayaknya saya beralih ke ya seperti model Super Mario mungkin. Iya. Oke, boleh. Cuman sampai sekarang masih belum ada progresnya Pak. Oke, terus untuk engine-nya pakai apa Mas Heri? Ini saya sedang pelajari Construct 2 Pak. Oke, siap. Menurut saya juga lebih worth it Construct 2. Jadi Construct 2 itu nggak begitu susah, gampang mengimplementasi, tinggal amati dulu kamu mikir, Mas Heri cuma mikir ini aja, mikir ke aset sama mikir ke materi yang mau diselesaikan itu aja mendingan, menurut saya. Oke Pak. Oke. Berarti belum ada yang didemokan? Ini, semoga minggu depan. Oke, siap. Oke Mas Heri. Ya. Makasih Mas Heri ya. Iya. Oke, siap. Mas Erikson tadi sudah. Mas Amar tadi sama siapa ya Mas Amar ya? Amar. Halo. Amar gak kedengeran? Halo, siap. Mas Amar tadi sama tim sama siapa? Saya bikin sendiri Pak. Oke, siap. Apa yang bisa didemokan? Saya sudah bikin ininya sih, gameplay sederhananya sama Bisa basic movement lah. Presentasikan sekarang?
Oh iya bisa Pak. Oke. Sudah terlihat ya. Di sini saya buatnya pakai Unity. Oke. Untuk gamenya mungkin bisa seperti ini. Kelihatan ya Pak? Oke, siap. Jadi ini saya masih bikin dunianya, jadi udah ada karakternya, dia udah bisa basic gameplaynya udah ada. Jadi ini sebenarnya masih level 1 aja sih. Oke. Saya lagi buat menu sama buat level-level selanjutnya. Jadi kalau ini kan dia sudah bisa jalan, bisa loncat juga. Jadi di sini ada untuk jumping pad-nya. Jadi misal kalau ada platform yang tinggi, jadi playernya bisa terbantu dengan loncat yang lebih tinggi. Dia juga bisa double jump. Oke. Nah di sini saya juga sudah buat beberapa challenge buat player. Jadi misalnya ini ada platformnya bisa jatuh, dan dia kalau misalnya melewati semacam spike atau beberapa platform lainnya seperti lava gitu, dia akan otomatis mati. Jadi kalau udah mati dia bakal respawn ke titik awal, titik checkpoint. Oke. Nah di sini saya sudah juga bikin satu enemy sih. Dia bisa jalan juga, ada damage-nya juga. Jadi kalau misalnya dia collide dengan enemy, maka health-nya akan berkurang 1. Oke. Nah, terus di sini juga ada checkpoint. Nah, jadi kalau player melewati checkpoint tertentu, jika misalnya dia mati, maka akan kembali ke checkpoint yang terakhir kali dia lewati. Oke. Seperti ini. Oh iya, oke. Ini ada beberapa checkpoint sih yang saya buat di situ, dan dia juga ada mekanisme untuk collect diamond juga, collect item. Jadi di pojok kanan atas itu ada item yang bisa di-collect. Dia ada 2 tipe item, health bar sama diamond, semacam kayak koin begitu. Nanti bisa saya tambah sih kalau misalnya mau sudah collect beberapa game, dia bakal nambah 1 life-nya juga bisa. Terus di sini juga ada lava. Kalau dia misalnya melewati lava, dia juga akan mati, langsung instant death. Oke. Di sini juga ada semacam kayak falling ground gitu. Jadi kalau misalnya playernya melewati platform tersebut, akan otomatis jatuh dalam waktu tertentu. Oke. Sudah? Ya sejauh ini itu sih Pak. Oke, siap. Masih 1 level aja. Oke. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Amar. Oke, siap. Siap Pak. Oke, yang belum presentasi siapa ini? Saya, Pak. Oh iya, Mas Fatur, ayo. Mas Fatur sama siapa aja timnya? Saya sama Mas Setiono juga. Setiono Resli. Iya. Oke, siap. Silakan. Untuk saat ini sih kita masih fokus pengumpulan aset ya Pak ya. Jadi di sini. Oke. Game engine rencananya apa Mas Fatur Rosi? Gimana Pak? Game engine. Rencananya pakai Game apa? engine-nya saya pakai itu Greenfoot. Pakai Greenfoot. Greenfoot ya? Oke, siap. Iya. Oke. Sudah? Mas Setiono maunya buat apa? Ya seperti gamenya Flappy Bird sih Pak, cuman konteksnya sih beda. Kita kan fokusnya ke dalam temanya kan edukasi. Jadi nanti sedalam mana dia 100 meter di bawah laut, nanti objeknya ada apa saja gitu. Nanti tantangannya juga di situ bakalan ada hewan apa yang buas begitu Pak. Jadi audiensnya kita fokuskan ke emang anak-anak sih Pak, game anak-anak. Oke, sudah Mas Fatur Rosi? Ya sudah Pak, itu aja. Oke, siap. Tidak apa. Yang lainnya yang belum siapa ya? Seperti ada semua ini.
Udah semua ya. Kalau udah saya akan ngomong memberikan masukan untuk semuanya. Teman-teman semuanya, kemarin kan beberapa seminggu yang lalu atau seminggu lalu, 2 minggu lalu ya, tak suruh main game ya. Teman-teman tak suruh main game 3 hari, hari ketiga main ini, hari ketiga main ini, hari ketiga main ini. Ada 3 game yang harus kamu mainkan. Di mata kuliah kita ini memang outputnya nanti adalah menghasilkan sebuah game, produk game. Hanya saja tidak semua, saya yakin passion teman-teman tidak semua masuk ke game, tetapi di mata kuliah ini wajib memberikan pengetahuan tentang bagaimana membuat game. Seperti saya inputkan bahwasanya game engine bisa terserah apapun yang mau pakai Godot, mau pakai Unity, mau pakai UE ya, Unreal Engine, atau pakai tadi Greenfoot, mau pakai Construct, Game Maker, RPG Maker, atau tadi Ren'Py ya. Silakan mau pakai apapun terserah. Nah, untuk bagi teman-teman yang tidak pernah membuat game atau kurang fokus dalam sebuah game, maka cara paling gampang adalah melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi. Setelah amati, tiru, modifikasi, tidak perlu buat yang susah-susah, karena tahapannya belajar. Maka yang perlu teman-teman lakukan adalah mengadop dari satu game tertentu. Misalnya ambil dari Super Mario. Kemarin saat teman-teman memainkan game, sebenarnya saya cuma ingin memberikan insight buat teman-teman bahwasannya sebuah game itu kalau dimainkan ya kayak gitu terus. Kalau kita mau main game Double Dragon ya kayak gitu Double Dragon. Kalau mau main game kemarin itu Super Mario. Kalau mau main game Candy Crush ya seperti itu Candy Crush. Candy Crush sampai berapa level tuh? Sampai 1000 ya. Itu gak selesai tuh. Tapi kenapa banyak yang dimainkan? Unsur sebuah game layak dimainkan sebenarnya bukan dari sisi susah atau tidak. Tapi ada hal lain yang menyebabkan game itu akan mau dimainkan oleh someone atau pemain. Tidak gampang memang membuat itu. Kembali saya ngomong bahwasannya kita punya unsur psikologi. Mata kuliah game itu hampir sama dengan mata kuliah IMK, di mana semua ilmu masuk. Kalau IMK hanya masalah seni, terus kemampuan untuk desain, terus good look, itu biasanya seperti itu. Tapi kalau udah game, ini butuh seni, orang-orang pintar seni. Membuat aset nggak perlu sing angel-angel kalau emang nggak bisa. Kalau bisa, buat yang bagus sekalian. Siapa tahu itu bisa menjadi produk nyata nanti teman-teman semuanya. Nah, oleh karena itu, tadi sempat beberapa teman-teman mau mendeploy ya apa yang mau dibuat, mempromosikan. Si Mas Heri Suseno seperti ini, Mas Amar seperti ini, lalu Mas Masjid seperti ini, Mas Dimas seperti ini. Semua udah bisa cek kembali. Tadi yang sudah ada dunia ini tadi punya siapa ya? Punya Mas Masjid ya? Punya siapa tadi ya? Sehingga dunia ini tadi yang ada bisa milih level 1, level 2, atau stage 1, stage 2, stage 3, stage 6. Iya, Pak. Ya, Mas Ahmad ya, Bang. Oke. Terus tadi juga ada yang sudah ada nyawanya. Nyawa, ingat mas semuanya teman dan mbak. Cek kembali. Saya ngomong bahwasannya di sebuah game itu ono game data. Game data itu segala sesuatu yang berhubungan dengan gamemu. Mulai dari nyawa. Kalau di Mario Bros ada nyawa. Ada dunia 1, 2, 3 informasi itu. Lalu ada angka koin. Lalu ada
berbar misalnya gitu. Dan macam-macam itu semua hubungan sama game data. Ingat, cara memetakan game data pun harus betul-betul tepat, karena kalau tidak tepat maka akan memperjelek tampilan. Tadi juga ada dari Mas Amar yang tadi ada checkpoint ini Mas Amar tadi ya. Halo Mar, tadi ada checkpoint ya. Iya, ada Pak. Oke, Mar nanti cek kembali Mario. Fokus ke materimu, kamu buat apa? Bagaimana cara mengenalkan itu ke anak-anak? Tadi Amar gitu ya. Siap. Terus kalau Mas siapa tadi yang mobil itu sampai manu-manuan tadi ya. Ada binatangnya. Ya siapa tadi ya yang mobil tadi ya? Mas Ahmad, Pak. Oh, Ahmad juga ya. Oke. Itu juga sama. Itu cek kembali Mas Ahmad. Ahmad coba cek kembali mobilnya itu apakah nggak terlalu gede ya? Kalau menurut saya kok terlalu besar mobilnya itu. Kurang proporsional menurut saya. Karena terlalu besar untuk mobil. Nek binatangnya udah bagus sih menurut saya. Tinggal mobilnya terlalu besar menurutku. Gue cek di evaluasi lagi ya. Untuk Oh Mas iya, Yogi, Pak. untuk Mas Yogi tadi udah bagus juga. Udah ada desain 3D-nya. Harapan saya itu nanti yang dihasilkan udah bagus. Ingat, sebuah game nggak usah angel-angel. Kayak Mas Yogi itu sebenarnya Mas Yogi ya. Yang labirin tadi udah bagus sebenarnya. Nanti misalnya soalnya random satu stage, misalnya satu labirin satu state itu menghasilkan 5 kali main game gitu, dikasih waktu misalnya saya nggak tahu ya, terus seperti apa dan seperti apa dan seperti apa. Dan yang perlu diingat, semuanya game semuanya kudu duwe story, harus punya story untuk mempercantik. Wong film Batman aja punya story kok, dan itu betul-betul harus dikembangkan oleh teman-teman semuanya. Kudu ono sing sok pinter berkhayal, karena game itu memang pinter berkhayal harusnya. Jadi punya Mas Amal juga aktor sudah bagus, cuman tinggal disesuaikan. Saya yakin teman-teman banyak yang dari multimedia sebenarnya di informatika itu. Ya tinggal kekuatan desainnya aja yang simpel tapi berkarakter, itu yang paling penting. Dan game itu harus edik. Game itu harus bisa membuat orang edik. Tadi saya bilang, saya paling gampang punyanya singkat moto itu, aku bisa bayangin punyanya Mas Yogi. Labirin, ono soal, terus bisa ono tantangan kayak Pac-Man gitu misalnya, bisa ngambil sambil tertentu, saya nggak tahu, mungkin bisa dimasukkan di Mas Yogi Pac-Man itu. Jadi ide Pac-Man kayak ngambil buah-buahan nek misalnya ada sambil ngambil labirinnya tujuan tertentu, saya nggak tahu, ngenalin matematika atau apa, lalu kalau kehabisan waktu bisa makan buah, nambah. Seperti itu mungkin barangkali jauh lebih menantang. Terus ada musuhnya sedikit-sedikit, mungkin pasti akan lebih bagus. Orang akan masih suka nanti. Saran saya itu Mas Yogi, kalau bagi saya bisa buka. Itu bagus. Saya bayangin bagus itu nanti. Punya Mas Amar sudah masuk juga. Hampir semua ini udah bagus semua. Tinggal kecuali yang belum desain ya. Mas Dimas itu pun saya belum melihat, tetapi saya bisa merasakan apa yang mau digarap nanti. Semoga yang digarap nanti bisa seperti yang tak bayangkan. Pun juga dengan Mas Fatur Rosi. Oke ya. Jadi cek kembali. Ono game data. Ingat, game mekanik itu aturan yang kita buat agar nanti si klien, si user itu bisa memainkan dengan enak. Di sisi kayak kami pengguna, maka namanya gameplay. Gameplay itu bagaimana cara kita memainkan sebuah game. Aturannya apa yang dibuat oleh si developer di game mekanik itu menyebabkan kita mau begini, mau begitu, bisa nembak, bisa itu sudah bagus ya. Saya rasa sudah bagus, tinggal Mas Heri, Mas Dimas, saya yakin bisa, cuma tinggal fokus ke satu titik. Setiap problem, setiap project yang dibuat pasti ono tujuannya, mesti ada apa yang mau diberikan, apa daya tarik apa yang mau diberikan ke itu, dan itu pasti akan membuat orang suka, dan bisa membuat orang ini ya mau garap, mau memainkan apa yang kamu desain seharusnya. Barangkali ada pertanyaan teman-teman semuanya yang mungkin belum jelas. Sudah
Jika sudah nggak ada pertanyaan, Pak, ya saya Mas mau Yogi. nanya Pak. Nggih Mas Yogi. Untuk yang apa namanya assignment di Classroom itu sistemnya gimana ya Pak? Atau cuman kayak PPT aja dulu? Iya, laporan dulu aja, betul. Betul. Oh, baik Pak. Kan nggak Makasih, mungkin Pak. program itu masih belum, nanti program itu terakhir nanti. Paling enggak apa yang didapat nanti tak tambahkan lagi supaya bisa disusun tak buatin template dan tepat lagi nanti. Ya, sebenarnya template yang kayak kemarin yang game mekanik itu game yang kocil itu udah cukup sebenarnya. Tinggal dikembangkan lagi itu aja menurut saya. Iya Mas Yogi ya? Iya Pak, makasih Ya, Pak. oke, siap. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau tanyakan? Karena kita dikejar dengan waktu, harapan saya nanti pertemuan ke 11 atau pertemuan 12 sudah running well, tinggal kita evaluasi lagi. Begitu ya. Kamu target minggu 11 sudah oke, minggu 12 kita evaluasi. Jadi udah running, benar-benar running semuanya. Tadi saya bilang nggak usah membuat macam-macam, fokus pada titik, tinggal nanti bisa dikembangkan lagi. Begitu semuanya. Apakah ada pertanyaan Mbak Dian barangkali? Apakah ada pertanyaan Mbak Dian? Mas Barik, barangkali ada pertanyaan? Barik Kushoyi. Susah ngomongnya. Halo Mas Barik, apakah ada pertanyaan Mas Barik? Nggak ada Pak, aman Oke, Pak. siap, aman. Untuk Mas Erikson barangkali ada pertanyaan? Nggak ada Pak. Oke. Aman. Oke, siap. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa membaca bukunya Basic of Game Design ya. Karena itu kalau teman-teman bisa membuat satu game utuh, itu teman-teman sudah pasti bisa mengimplementasikan semua yang ada di game Basic of Game Design. Karena itu memang dasar-dasar bagaimana membuat game. Makanya kenapa ada on movement, on magic, terus on technology dan sebagainya. Cuma di masing-masing individu saya yakin namanya beda-beda, tapi ini sama. Oke ya, nanti saya mau juga coba bantu membuat bagaimana satu game tertentu biar bisa jelas nanti omnibusnya seperti apa dan sebagainya. Oke, jika tidak ada pertanyaan kembali, saya akhiri pertemuan ke-7, fokus ke materi besok, mungkin hari Jumat, tak kasihkan soal ujiannya, biar digarap dulu. Di hari Selasa kita fokus ke desain, ke demo lagi. Oke ya, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Siap, ya. Terima kasih sama-sama.